Pernyataan saya tentang anaknya Dumatno ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan. Karena berdasarkan analisa Mas Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismon, itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatno. Nah, apa itu Dumatno? Dumatno itu, saya dapat informasi masih ponakannya Jokowi. Yang hari ini jabatannya cukup bagus di PT-nya Pak Luhut, tidak salah. Iya. Nah, jadi mungkin Tuhan kasih jalanin untuk kita semua. Tiba-tiba aja ponakan saya kirim foto dia bersama anaknya Dumatno dan dia bilang, "Om, ini saya kirim foto. Siapa ini? Ini anaknya Dumatno, Om, teman saya." Saya ngobrol-ngobrol, dia mengakui kalau itu foto bapaknya. Nah, jadi ini kan informasi ini langkah untuk polisi melihat lagi apakah betul itu foto Jokowi atau bukan. Kalau kita analisa, kita lihat secara mata telanjang aja, bukan berdasarkan apa-apa ya. Mata telanjang, mata sehat ya. Mata nggak sehat pun melihat itu bukannya Jokowi. Bibirnya tuh lebih tebal gitu loh. Giginya rata kok Jokowi gingsul. Apa mungkin Jokowi mau operasi giginya jadi gingsul? Kan nggak mungkin. Bibirnya udah bagus kok jadi tebal. Atau mungkin kalau ini agak mungkin. Agak mungkin karena apa? Karena mungkin di fotonya tebal, dirapikan, jadi tipis itu mungkin. Terus telinganya, bentuk matanya, ini bukan Jokowi. Assalamualaikum sahabat Dramatika Hidup. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana Dumatno akhirnya berani buka suara, mengakui bahwa wajah di ijazah Mulyono itu adalah dirinya sendiri, dan bagaimana ia pernah diancam untuk diam hingga kebenaran hampir terkubur. Tapi apa yang terjadi di sidang membuat semuanya berbalik. Publik justru sudah menentukan siapa yang benar, bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Apa sebenarnya ancaman yang pernah diterima Dumatno? Dan bagaimana pengakuannya bisa mengguncang kubu Termul? Semua itu akan saya bongkar. Tonton sampai habis, karena bagian paling mengejutkan baru saja dimulai. Siang itu, gedung pengadilan lebih padat dari biasanya. Wartawan televisi, jurnalis independen, dan para pengamat yang sejak awal mengikuti kasus ijazah Mulyono sudah memenuhi lorong-lorong panjang menuju ruang sidang utama. Agenda hari itu sederhana, pemeriksaan saksi tambahan. Namun suasana yang terlalu tegang membuat orang menduga ada sesuatu yang akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, kubu Termul, kelompok pendukung Mulyono, berkumpul di pojok ruang sidang. Ada Andi Aswan yang terus menatap ponselnya, Ade Darmawan yang sibuk mondar-mandir, Freddy Damanik yang wajahnya tampak gelisah, ditambah Ade Armando yang beberapa kali berbisik pada Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Mulyono. Semua terlihat tidak tenang, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di sisi lain, kubu Row Suryo tampak jauh lebih siap dan stabil. Row duduk dengan tenang, membaca kembali salinan dokumen ijazah Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini menjadi pusat sengketa. Di sampingnya ada Dr. Rismon Sianipar, ahli forensik digital yang sejak awal bersuara lantang, dan Dr. Tifauzia Tiasuma yang sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum mereka, terlihat percaya diri menghadapi persidangan hari itu. Tepat pukul 13, Hakim Ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah mengetuk palu satu kali, Hakim berkata dengan suara tenang namun tegas, "Sidang kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan." Semua orang menunduk memerhatikan daftar saksi. Nama-nama yang muncul adalah nama lama, nama yang sudah pernah muncul di perbincangan publik. Namun Hakim kemudian menyebut satu nama yang membuat seluruh ruangan tercekat. Dipanggil ke depan, "Saudara Dumatno Budi Utomo." Detik itu juga, ruangan meledak dalam kegaduhan kecil. Wartawan langsung mengangkat kamera. Para pengunjung saling menatap dengan wajah terkejut. Nama itu, Dumatno, adalah sosok misterius yang selama ini disebut Row Suryo sebagai pria dalam foto ijazah Mulyono. Kubu Termul tampak panik. Rifai memalingkan wajah, Andi Aswan langsung berdiri dan melihat keluar seperti berharap nama itu hanya kesalahan baca. Ade Armando tampak gelagapan dan berbisik lirih. "Dia datang? Serius?" Sementara di kubu seberang, Row hanya tersenyum tipis. Ia tampak seperti orang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Pintu belakang ruang sidang terbuka pelan. Seorang pria parubaya, sederhana dan berwajah letih, berjalan perlahan menuju mimbar saksi. Langkahnya berat, namun matanya mantap. Itulah Dumatno Budi Utomo, nama yang selama berminggu-minggu hanya muncul sebagai siluet dalam analisis digital. Bisik-bisik semakin riuh. Itu dia orangnya. Mirip banget sama foto di ijazah itu. Pantes kubu Mulyono panik. Hakim mempersilakan Dumatno duduk. "Apakah benar Anda Dumatno Budi Utomo?" "Benar, Yang Mulia," jawabnya, suaranya bergetar namun jelas. Ruang sidang langsung terasa berbeda. Semua mata tertuju pada satu pria yang baru saja memecah rahasia besar yang selama ini ditutupi. Hakim mengangguk pelan.
Baik, hari ini Anda hadir untuk memberikan kesaksian terkait ijazah atas nama Mulyono. Dumatno menelan ludah. Saya siap memberikan keterangan sebenarnya, Yang Mulia. Kubu Termul serempak menunduk. Kubu Rao Suryo bersiap. Persidangan baru saja berubah arah. Dan tidak ada jalan kembali. Begitu suasana ruang sidang kembali sedikit tenang, Hakim Ketua memberi isyarat kepada Panitera untuk menampilkan dokumen fisik dan versi digital ijazah yang selama ini menjadi pusat kontroversi. Dua petugas membawa map coklat bersegel, membuka perlahan di hadapan Hakim, lalu menyerahkannya kepada Dumatno. Silakan Anda lihat dengan saksama, ujar Hakim. Apakah foto yang tertempel dalam ijazah ini Anda kenali? Semua mata menatap pria itu. Dumatno mengambil ijazah tersebut dengan tangan sedikit bergetar. Ia diam cukup lama, memperhatikan setiap detail, sudut wajah, bibir tebal, rambut gondrong, hingga bekas goresan tipis pada latar belakang foto. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara parau namun tegas. Itu wajah saya, Yang Mulia. 100% itu foto saya. Ruang sidang langsung gaduh, kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Ada yang berdiri, ada yang menutup mulut, ada yang langsung mengetik cepat di ponsel untuk mengirim breaking news. Kamera wartawan berbunyi tanpa henti. Kubu Termul tampak seperti kapal yang bodinya tiba-tiba jebol di tengah lautan. Ade Armando memijit pelipisnya, Freddy Damanik terlihat pucat, lalu berbisik pada Rifai, ini bakal jadi masalah besar. Rifai sendiri hanya menggeleng, tidak punya kalimat untuk menutupi kejutan hari itu. Sementara itu, kubu Rao Suryo menatap tanpa berkedip. Rao bersandar ke belakang, tersenyum tipis sambil berbisik kepada Rismon, dugaan kita tepat, Do. Semua cocok. Rismon mengangguk, wajahnya menunjukkan kepuasan seorang analis yang hasil temuannya akhirnya terrealisasi di ruang persidangan. Hakim melanjutkan, saudara saksi, Anda yakin? Tidak ragu sama sekali? Dumatno menggeleng mantap. Tidak, Yang Mulia. Saya ingat betul jas yang saya kenakan ketika berfoto. Saya ingat. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita akan membedah sebuah isu yang sedang mengguncang publik dan membuat jagat media sosial heboh. Ya apalagi kalau bukan soal misteri di balik ijazah asli yang selama ini menjadi sengketa. Nah, di mana teman-teman, baru-baru ini muncul pengakuan mengejutkan dari sosok bernama Dumatno Budi Utomo. Nah, ini pria mendadak menjadi pusat perhatian karena ia mengklaim bahwa wajah yang terpampang dalam foto ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Mulyono adalah wajar darinya sendiri. Ya, bukan wajah sang pemilik nama ijazah tersebut. Nah, di sini teman-teman ada beberapa poin penting yang disoroti netizen. Yang pertama, adanya detail fisik yang berbeda. Nah, berdasarkan analisa ahli tematika seperti Roy Suryo dan Dr. Risman, ya terdapat perbedaan mencolok pada bagian bibir, gigi, hingga bentuk telinga antara foto di ijazah tersebut dengan wajah Bapak Jokowi. Ya, di mana Dumatno sendiri menegaskan dengan yakin di hadapan hakim 100% foto itu adalah milik saya. Ya, karena ia ingat betul jas dan kacamata yang ia gunakan saat itu. Yang kedua teman-teman, adanya intimidasi. Nah, yang lebih mengejutkan, muncul pengakuan bahwa pihak-pihak terkait sempat merasa diancam untuk tetap diam agar kebenaran ini terkubur rapat. Ya, namun suasana di persidangan justru berbalik arah ketika saksi kunci ini berani buka suara. Yang ketiga teman-teman, adanya kepanikan di kubu lawan. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana suasana tegang melimuti kubu pendukung di ruang sidang, di mana nama-nama seperti Ade Armando hingga Rifa Kusamanegara tampak gelisah dan tidak tenang saat Dumatno dipanggil ke depan mimbar saksi. Nah teman-teman semua, di mana fenomena ini muncul pertanyaan besar dari masyarakat, ya apakah kita sedang melihat runtuhnya sebuah narasi yang selama ini dijaga ketat? Ya banyak netizen yang mulai bersuara bahwa kejujuran harus ditegakkan demi reputasi bangsa. Ya bukan sekedar demi jabatan atau kepentingan memperkaya diri. Di mana teman-teman saat ini dukungan publik mengalir deras kepada mereka yang berani mengungkapkan data forensik dan biometrik demi transparansi ijazah ini. Ya, di mana teman-teman suatu
itu, masyarakat berharap pihak kepolisian dan lembaga terkait bisa mengusut tuntas masalah ini secara adil tanpa ada intervensi. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah pengakuan Dumatno ini akan menjadi kartu amati bagi pihak-pihak tertentu? Ya, ataukah ini hanya awal dari drama yang lebih besar? Nah teman-teman, jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain yang melek akan politik. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini ada juga beberapa komentar-komentar netizen dan mari kita kawal bersama, mari kita lihat bagaimana perkembangan komentar teman-teman kita ini. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Rizal, jutaan TKI di Malaysia mereka bilang Jokowi pengkhianat, pembohong besar, emang bangsat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Pak Permen, semakin diulur waktunya masalah ijazah palsu Jokowi makin terkuak masalah kebohongan yang muncul. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Edi Mul yang katanya itu foto Jokowi berarti orang dipicek perlu dioperasi harus dicongkel sekalian. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Naufat, ribet emang tinggal di Indonesia, pejabatnya bisa dibeli demi uang, hedeh parah-parah. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Muhammad Tahir, baru sekarang presiden ijazahnya palsu, presiden ketujuh palsu, makanya pejabat-pejabat yang laporkan juga palsu. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdul, masalahnya politik termul tidak ada yang bedanya dengan cara PKI, fitnah, putar balik fakta, hasut dan adu domba. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Yusran, foto di ijazah yang katanya Jokowi punya, tapi perlu dianalisa. Itu sudah terang benderang bukan foto Jokowi, penegak hukum di Konoha memang bahlul semua. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Kasjo Samsung, rakyat banyak yang pintar, ayo penegak hukum jujur, adil, saudara, dibayar rakyat. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Planga, negara Konoha yang bodoh harus kalah dengan pembohong dan ternak-ternaknya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Heri, rakyat Indonesia harus bersatu kompak, harus menegaskan keadilan, kebohongan, kejahatan harus dibasmi, ditangkap agar Indonesia makmur sejahtera. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Bowo Widodo, selama ini polisi hanya diam. Kalau anaknya Dumatno menyebut foto yang diijazah Jokowi adalah ayahnya, harusnya diperiksa secara benar dan Dumatno pun alirnya buka suara. Jadi kalau didapat ancaman harusnya polisi jadi kebenaran berita tersebut, jangan malah diam saja. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Sebastian, semoga secepatnya kebohongan tentang ijazah terbongkar agar rakyat tidak saling berseteru dengan pro dan kontra. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Bayu Hendrawan, carut marut ini akibat dari hukum dan keadilan bisa dibeli, sehingga yang salah bisa jadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Ya inilah Indonesia, negara yang sangat kaya tapi rakyatnya melarat akibat keserakahan pejabat-pejabat elit. Ya teman-teman, disampaikan oleh Sugi, polisi punya ahli forensik lebih pintar dari masyarakat karena cara mengganti tidak adil, benar-benar brengsek. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Mojtad Jukdin, orang gila juga tahu Jokowi nggak punya ijazah. Kualitas orang sekolah pasti pintar, nggak kayak manusia ini gobloknya nggak ketulungan. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Pergusti Kevin, kasih tahu ke rakyat biar rakyat menempalkan manusia perusak dan pengkhianat negara. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Nyoman, sepertinya hukum ini miliknya Jokowi, hukumnya udah terlalu bodoh, tidak ingat dengan apa yang dia ucapkan dalam sumpahnya. Urus ijazah satu adalah bertahun-tahun. Nah inilah saking bodohnya penegak hukum di Indonesia. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Subandi, polisi yang meneliti yang menangani kasus ijazah palsu ini yang mengatasnamakan forensik itu matanya harus dioperasi. Ya teman-teman, disampaikan oleh Syarkoni, ciri khas Indo, maling uang rakyat, rampok, penipuan, kasus dilindungi, jangan berharap keadilan akan datang, apalagi pres bukan pemilihan rakyat. Ya teman-teman, disampaikan oleh
Agus Saik luar biasa yang membenteng ijazah palsu ini berlapis-lapis, mulai dari buzzer percok hingga aparat penegak hukum. Harus diakui pemilik ijazah palsu ini memang jenius. Akankah kebenaran ditenggelamkan oleh kepalsuan? Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.